Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat pada hari ini sehingga kita dapat bertemu lagi di live streaming dari Rumah Kutbi ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang jaringan tumbuhan. Nah, sekarang coba perhatikan gambar di samping. Apakah ada perbedaan antara potongan batang tebu dan batang jati? Jelas ada ya, karena pada batang tebu tampak polos potongan melintangnya, sedangkan pada jati tampak ada seperti pola tertentu di sini, pola melingkar di sini. Nah, apa menyebabkan perbedaan ini? Mari kita bahas pada jaringan tumbuhan. Adapun tujuan pembelajarannya di sini adalah agar peserta didik dapat menganalisis struktur jaringan akar, batang, dan daun beserta fungsinya. Nah, di sini adalah penampakan potongan melintang antara akar dikotil dan batang monokotil. Yang sebelah kiri di sini adalah akar dikotil, sedangkan yang sebelah kanan adalah batang monokotil. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Pembukaan saja. Kemudian di sini adalah perbedaan antara penampakan jaringan pada batang dikotil dan batang monokotil. Nah, berikutnya adalah potongan melintang untuk daun dikotil dan daun monokotil. Oke, pada dasarnya jaringan tumbuhan ini dibagi atas dua macam, yaitu ada jaringan meristem dan jaringan permanen. Perbedaan mendasarnya adalah pada jaringan meristem di sini sel-sel jaringannya itu aktif membelah secara mitosis, artinya masih terus-menerus membelah. Sedangkan pada jaringan permanen, sel-sel pada jaringan permanen ini tidak lagi aktif membelah. Ingat, tidak aktif membelah dan telah berdiferensiasi, artinya membentuk jaringan yang berbeda. Nah, pada jaringan meristem sini terbagi atas dua kelompok, ada jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Kemudian pada jaringan permanen ada 4 kelompok, ada jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Kemudian jaringan meristem primer. Jaringan meristem primer ini terdapat di bagian ujung ataupun apikal. Ada di bagian ujung akar dan ada di ujung batang yang menyebabkan pertumbuhan ke arah atas atau vertikal, ke atas dan ke bawah. Kemudian jaringan meristem sekunder. Nah, di sini berasal dari sel dewasa yang aktif membelah kembali. Terdiri atas kambium pembuluh ataupun vaskular dan kambium gabus atau velogen. Tumbuhan monokotil pada umumnya tidak memiliki kambium pembuluh. Tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder ke arah samping. Ingat, ke arah samping. Ini untuk jaringan meristem sekunder. Nah, kita balik lagi. Kalau jaringan meristem primer menyebabkan pertumbuhan ke arah vertikal, atas atau bawah, sedangkan pada jaringan meristem sekunder menyebabkan pertumbuhan ke arah samping ataupun horizontal. Nah, kemudian jaringan pelindung. Jaringan pelindung ini merupakan bagian dari jaringan permanen, ya. Kemudian jaringan pelindung di sini terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan, berfungsi untuk melindungi sesuai dengan namanya, pelindung, melindungi bagian dalam tumbuhan. Dapat melakukan modifikasi membentuk stomata ataupun mulut daun, lentisel, sisik, trikoma, ataupun rambut-rambut, dan spina ataupun duri. Nah, contohnya bisa dilihat di samping ada stomata pada tumbuhan yang bentuknya seperti bibir ini ya. Kemudian ada sisik durian dan lentisel. Lentisel ini fungsinya sama dengan stomata, tempat pertukaran gas. Kemudian jaringan dasar. Jaringan dasar ini berperan penting dalam proses fisiologis atau metabolisme pada tumbuhan. Dapat berdiferensiasi membentuk jaringan lain, contoh jaringan parenkim, disebut juga sebagai jaringan pengisi. Itu dari fungsi dari jaringan dasar. Contohnya di samping di sini bisa dilihat ya, gambar pada daun, kemudian yang nomor 2 ini adalah gambar pada umbi kentang biasanya ya, umbi kentang. Kemudian ini jaringan pengisi pada jaringan tumbuhan secara umum. Kemudian jaringan penyokong berfungsi untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan, membedakan menjadi jaringan kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim menyokong bagian tumbuhan yang masih muda, sedangkan sklerenkim menyokong bagian tumbuhan yang telah dewasa dan bersifat permanen. Nah, pertama jaringan penyokong ataupun jaringan kolenkim terdiri dari sel hidup, bentuknya ini memanjang. Jadi penebalan dinding yang tidak teratur. Tidak mengandung lignin, beberapa memiliki kloroplas terdapat pada batang daun bunga tumbuhan dikotil. Nah, itu contohnya ya. Nah, bisa dilihat di sini pada gambar, di sini penebalannya tidak teratur.
berada di bagian ujung-ujungnya, tidak teratur ya. Ada yang tebal, ada yang tipis, ya bisa dilihat di sini pada gambar. Kemudian jaringan penyokong, jaringan sklerenkim, merupakan sel-sel yang telah mati atau tua. Dinding sel tebal mengandung lignin, bersifat elastis, dapat ditemukan di batang, daun, buah, dan biji. Berdasarkan bentuk selnya dibagi lagi menjadi jaringan serat dan jaringan sklerat atau sel batu. Nah, di sini ada contoh dari jaringan serat. Selnya memanjang, berbentuk serat atau serabut, dapat berdiferensiasi. Ini merupakan proses dari diferensiasi dari jaringan meristem primer. Dapat ditemukan di berkas pengangkut, serat daun, batang, dan pelindung biji. Bisa dilihat gambar di bawah, di mana seluruh sisinya ini tebal ya. Ini untuk jaringan serat. Kemudian jaringan sklerat, merupakan sel batu, diferensiasi dari jaringan parenkim. Punya banyak variasi bentuk, sering ditemukan pada kulit biji, buah, korteks, dan phloem. Nah, ini adalah gambar dari jaringan sklerat. Bentuknya sangat tebal. Kemudian jaringan vaskuler terbagi atas dua. Ada xilem yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar menuju seluruh bagian tumbuhan. Kemudian ada phloem yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju seluruh bagian tumbuhan. Nah, berikut adalah struktur dan fungsi jaringan pada akar. Bisa dilihat di sini, di bagian ujung akar di sini terdapat meristem apikal yang menyebabkan pertumbuhan mengarah ke bawah, ini pada akar ya. Kemudian ada tudung akar yang berfungsi untuk melindungi akar sehingga dapat menembus tanah. Dan akar di sini terusun atas epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Berikut gambar jaringannya. Nah, pada bagian paling luarnya adalah epidermis, ini pada akar dikotil ya. Kemudian agak ke dalam ada korteks. Kemudian bagian paling dalam di sini adalah stele, atau silinder pusat di sini. Ini pada akar dikotil, bentuk posisi xilem dan phloemnya itu seperti bintang. Nah, kemudian kalau pada akar monokotil, epidermis jadi di sini, kemudian masuk ke dalam ada korteks, lalu masuk ke bagian stele. Sebelum masuk stele di sini ada bagian endodermis. Kemudian di antara endodermis dan stele di sini ada perisikl atau pembatasnya ya. Kemudian di dalam di sini ada inti. Lalu di sini ada xilem dan phloemnya. Yang bulat yang besar ini adalah xilem, sedangkan yang bagian kecil-kecil di sini adalah phloemnya. Nah, penampakan lebih jelasnya ada di bagian bawah ini. Posisi phloem yang ini, yang biru ini, sedangkan xilem ini yang bulat besar ini. Nah, bulatan besar ini xilem, sedangkan bagian tengahnya adalah empulur. Struktur dan fungsi akar. Jaringan pada akar. Epidermis di sini satu lapis sel, sangat rapat, mudah ditembus air dan mineral. Terdapat rambut akar dengan korteks, tersusun oleh jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Dinding selnya berongga dan tipis. Terkadang terdapat butir amilum. Ini kalau pada umbi-umbian ya biasanya ya, terdapat butir amilum. Kemudian endodermis terdiri dari satu lapis sel, sulit ditembus air, dapat membentuk pita Kaspari. Pita Kaspari, kalian lihat di sini, pita Kaspari ini berada di bagian dekat dengan perisikl. Pita Kaspari itu mengatur jalannya mineral masuk ke dalam tumbuhan. Stele, silinder pusat, terdapat berkas mengangkut xilem dan phloem. Dan antara stele dan endodermis terdapat perisikl, pembesaran dan membentuk percabangan akar. Nah, itu dari fungsi dari perisikl, membentuk percabangan akar. Struktur dan fungsi jaringan pada batang. Tersusun atas epidermis, korteks, dan berkas pengangkut. Epidermis lapis sel yang rapat. Pada tumbuhan, dikotil epidermis akan digantikan dengan jaringan gabus. Korteks terdiri dari jaringan parenkim dan sklerenkim, punya ruang antar sel, menyimpan cadangan makanan. Berkas pengangkut terdapat xilem dan phloem, pada tumbuhan dikotil terdapat cambium. Kita langsung saja ke perbedaannya ya. Nah, kalau pada pada batang dikotil, dia posisi xilem dan phloemnya ini sangat teratur ya, melingkar seperti ini. Kemudian di antara xilem dan phloem ini terdapat cambium yang menyebabkan pertumbuhan sekunder tadi, sehingga kalau kalian lihat pada potongan lintang batang jati yang pertama tadi saya tunjukkan itu terdapat satu lingkaran cambiumnya di situ. Kemudian kalau pada batang monokotil untuk posisi phloem dan xilem-nya itu tersebar yang ini. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya ya, banyak sekali di sini tersebar, tidak teratur posisinya. Itu perbedaan antara batang dikotil dan monokotil. Kemudian struktur dan fungsi jaringan pada daun.
terdiri atas epidermis, mesofil, dan jaringan pengangkut. Epidermis, lapis sel tidak mengandung klorofil, di lapis kutikula dan kitin terdapat stomata dan trikoma. Mesofil, jaringan parenkim, terdapat kloroplas. Pada tumbuhan dikutil mesofil terdiri dari jaringan palisade atau tiang dan jaringan spons atau bunga karang. Jaringan pengangkutnya ada xilem dan phloem. Nah, ini penampakannya. Pada daun monokotil tidak terdapat pembagian jaringan palisade dan spons, dia hanya secara utuh saja seperti ini, mesofil secara umum saja, bercampur, di dalamnya terdapat klorofil yang hijau-hijau ini ya. Kemudian di bagian tengah di sini pada pertulangan daun ini terdapat xilem dan phloem. Kalau pada daun dikotil antara palisade dan stomata ini tampak berbeda. Ini jaringan tiang, bentuknya seperti tiang, dan ini jaringan bunga karang. Ini adalah bekas pengangkutnya, xilem dan phloemnya. Nah, demikianlah penyampaian saya tentang jaringan tumbuhan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.